tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kita lihat di malam lebaran ini ya, mudahan kita bisa menikmati suasana lebaran yang asik ini. Kita mau ikut takbiran pertama karena ada ibu bos, ada abang ipar saya juga datang dari Inggris. Suasananya memang ya hujan dan ini, tapi setelah takbiran kita mau cari makanan ya. Ini, woi, Bang Damai. Ini mau beli apa? Kita mau beli burger rusa. Burger rusa Dan burger sapi untuk Rory. Wow, tuh ada Om Jos tuh. Udah pesan Om Jos? Wah, ada adik nih, ini malam lebaran nih. Ini ada mertua saya nih, mau makan burger unta. Dahi puri. Dahi puri ini sambil menunggu sate Madura. Sajikan satenya. Ini bubur orang di pasar. Malam lebaran, bos. Madura. Ini adiknya Alvira yang kecil. Adik Bu Bos yang paling kecil, tuh Bu Bos. Nah, abangnya datang nih lebaran, jadi semua ngumpul tuh. Abangnya yang pakai topi kuning itu, tuh abang Alvira itu, dari Inggris datang. Nah, ini lihat keramaian malam lebaran di Sydney, Australia. Tuh, ada Bu Bos. Anaknya mau makan apa yang perempuan? Yang laki ini udah makan dia. Cahaya udah makan itu. Abang makan kan? Udah makan corn. Di sini. Oke. Minta satu. Nanti mereka makan sate. Oke. Nah, ini kita di bos lebaran, bos. Antriannya masih panjang aja. Ini malam terakhir festival Ramadan di kota Sydney. Tapi kita dokumentasinya itu sate Maduranya. Kalau kita mau lihat detailnya, musik takbirannya tetap loh. Wow. Enak ya? Iya dong, kelihatan enak banget. Tapi kamu harus lihat di bang. Kita antri nih. Sibuk nih malam lebaran nih. Pokoknya lebaran sambil cari makan lah, ya. Dan kita nikmatilah. Sekarang judulnya nggak sate Madura lagi dia, udah bahasa Inggris dia, Madura Satai, supaya lebih populer. Jadi lihat ini yang paling dahsyat tuh bumbunya itu. Tuh. Jadi dicelupin ke bumbu itu, baru naik ke sana, bos. Oh dia, ya. Tadi itu rahasianya, bos. Ini menunya. Kita mau pesan berapa? 4 ya, borong aja. Mungkin kawan-kawan bisa lihat ya, hujan, bos. Malam lebaran kali ini. Dan aduh, kita nikmatilah ini. Dan mau masuk lagi nih, hujan-hujan kita masuk nih, kita cek. Wah, ya kita mau dokumentasikan lah. Ini, wah makin kencang hujannya, bos.
Wah, hujan kencang. Hujan, Bos. Dalam tendanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, Bos. Harganya lebih berharga daripada rambut. Hujan-hujan ya, Mbak ya. Tuh. Nah, malam ini kita ketemu dengan yang punya sate Madura. Bang. Iya, Bang. Abang namanya siapa? Ezi. Bang Ezi, mohon maaf ini. Bang Ezi udah berapa lama di Australia? Saya sudah sekitar 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Bang, ini mau nanya, bagaimana bisa muncul ide? Memang abang orang Madura, udah pasti. Iya, Bapak orang Madura ya. Bapaknya orang Madura. Punya ide menjual sate Madura di Australia awal-awal. Kita confident sih sebenarnya kalau sate Madura atau Indonesian sate itu mampulah bersaing di dalam dunia kuliner Di dunia kuliner Australia gitu. Australia di compare ke Thai food, Oke. Japanese barbecue dan beberapa barbecue lainnya gitu. Juga ada Arabian style. Oke. Kita percaya kalau Indonesia nomor 1 lah. Soalnya kan tekstur dari sate Madura dengan sambal kacang, ya kan dibakar, dikasih sambal kacang lagi, itu memiliki aroma yang unik. Yang orang itu di sini jarang. Kalau misalnya kayak brisket, smoky brisket, kayak kafta, kayak Thai sate, ya kan Malaysian sate gitu kan sudah biasa di sini ya. Dan kayaknya sih kalau saya pribadi kurang menarik. Oke. Dan saya percaya kalau sate Madura itu unik. Nah, Bang, udah berapa lama Bang jualan sate Madura di Australia, di Sydney khususnya? 3 tahun. Ini berarti ini bisnis baru 3 tahun. Iya, tapi yang 3-4 tahun deh kayaknya. Tapi yang join ke event terbesar seperti ini, Lakemba. Jadi pertama kali buka itu kita nggak berani langsung di event. Mulai. Oke. Kita nggak berani. Awalnya nggak berani langsung ke pasar besar begini. Iya, karena modalnya kan besar. Oke. Besar sekali dan apa namanya itu. Dan dulu kan di sini di jalan ini ya. Dulu nggak di tengah ini. Jadi di pinggir-pinggir toko ini. Toko ini. Sewanya sama yang punya toko. Nah, double. Selain namanya punya toko, sama juga yang ke kanselnya. Konsep sama pemerintah lokal sewanya. Jadi double. Berat. Sekitar kalau digabung itu biayanya sekitar habis 30.000 sampai 40.000. Untuk sewa sebulan? 3 tahun lalu. Iya. 2 tahun yang lalu, sorry. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu 30-40.000 sewanya per 1 bulan. Jadi kita saving dulu. Kita pengen banget ke sate Madura, cuma kita nggak ngotot pengen Lakemba banget. Cuma pengen banget di Lakemba dari 4 tahun yang lalu, dari 5 tahun lalu pengen banget. Jadi karena Main Street kan, festival besar istilahnya yang mungkin ini sekitar 2 juta orang loh perkiraannya, Mas. 2 juta orang ya. Ya, datang selama 1 bulan. Iya. Kan gila nih dahsyat. Nah, kalau begitu, karena kan ini saya datang puasa ini 2-3 kali ke Sate Madura. Antriannya itu panjang banget. Nah, kira-kira satu malam itu berapa ribu tusuk? Kurang lebih aja. Kurang lebih. Rata-rata sih targetnya nggak muluk-muluk. Pertama 2.000. Ya kan 2.000 kita nyiapin stok. Ya. Kita di stok tuh mungkin habis sekitar 2.000, mungkin maksimum 4.000. Jadi 2.000 sampai 4.000 tusuk sate per 4.000 itu maksimal banget, maksimum. Wow. Minimumnya itu 1.000 tusuk. Tapi roughly setiap malam 2.000 kita jual. Wow. Hampir setiap malam itu setiap buka 2.000 tusuk ya. Iya. Karena emang seramai apapun kita mesti kita nggak berani break rule, semacam kayak masak dulu di rumah setengah mateng gitu kan, kesini kayak curang seperti itu kita nggak pengen. Jadi emang nggak ada apa ya istilahnya nggak ada. TPR semua di sini di shop. Jadi nggak ada yang main setengah-setengah model-model break rule. Di Satpol Health gitu kita nggak boleh. Oh, jadi itu aturannya. Jadi artinya menjaga kualitas dan mengikuti aturannya ya kan? Iya, karena aturannya kan nggak mudah. Jualan begini harus ada izin nggak? Iya, semuanya ya. Semua. Iya. Harus ada, masnya harus ikut kursus. Kita harus punya food supervising certificate. Oke. Ya kita bisa buat online, terus kita praktek di kitchen. Oke. Atau bisa ada juga institusi yang langsung praktek gitu kan. Seharian di training. Yang kedua harus punya public liability insurance yang bisa meng-cover sebanyak 20 million. Berapa?
20 juta. 20 juta ya. Jadi asuransinya itu sampai 20 ya, kalau ada sesuatu, ada orang yang luka atau apa, itu di cover sampai 20 juta dolar ya. Itu 200 miliar. Terus asuransinya. Mengerti apa tuh namanya fire safety. Oh, jadi semuanya ngikutin lah proses-prosesnya ya. Iya, iya. Gila. Tapi selain di festival Lakemba ini, Madura Satay, sekarang Madura Satay saya lihat tuh kan, itu buka di mana aja? Emang kita sih tujuannya emang pengen hadir di setiap festival aja. Jadi berbasis kaki 5 gitu kan, tapi di setiap festival tujuannya emang untuk memperkenalkan kuliner Indonesia aja. Untuk kayak misalnya Thai food kan di mana-mana udah ada. Iya. Barbecue di mana-mana ada. Alhamdulillah sekarang sate gitu kan di sini kita terbukti menjadi destinasi nomor 1. Wow. Sekarang itu dari Kansel kita yang paling ramai di sini, dan itu juga bisa membuat nama Indonesian culinary jadi lebih famous lagi. Wow. Alhamdulillah banyak juga restoran sekarang, ada juga yang sekarang jual sate gitu, banyak di sana gitu. Ya, alhamdulillah tujuan kita emang situ doang sih. Jadi belum ada ready mau restoran gitu, nggak ada. Jadi memang targetnya itu festival-festival gitu ya. Jadi model jualannya seperti inilah di festival-festival besar. Vibes-nya juga festival-festival tertentu yang vibes-nya dapat gitu. Iya. Ramadan kan, kalau Madura kan Indonesia memiliki komunitas muslim terbesar di dunia. Besar ya, benar. Dan mungkin Chinese New Year juga kita punya banyak Indonesian Chinese juga. Iya. Jadi yang ada kaitannya dengan Indonesia lah. Itu yang ada kaitannya. Wow. Kalau misalnya European Festival kayak gitu kita nggak ikut. Iya. Yang ada vibe-nya aja. Yang jadi pokoknya misalnya ya Asia lah, ASEAN minimal gitu kan. Nanti nih, Mas, nanti ntar ada takbiran dari kro di sini. Lewat sini atau? Lewat sini nanti dia. Oh ya? Babnya dapat makan nanti semuanya. Jadi ada sate Madura, ada takbiran di sini nanti. Oh ya? Alhamdulillah sekarang jadi semenjak ada sate Madura gitu kan, jadi kita bisa ngebawa vibes Indonesia di sini. Oh, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, ini berapa orang pekerjanya? Ada maksimum sih di sini 6 orang, cuma saya 7 jadinya. Maksimum banget 7 itu. 7 ya? Iya, wah, hujan lagi nih. Nah, Mas, ini kan keramaian. Nah, kalau boleh tahu nih, ini sewa yang untuk kali ini, Ramadan kali ini, itu berapa? Satu marki ini? Ya. Tapi disediain ini tendanya ya. Ya. $600. Berapa? 600. Per malam? Per malam. Oh, jadi hitungannya per malam ya? Per malam ya. Jadi nggak per sebulan lagi gitu? Ya, dan itu nggak ada refund. Kalau misalnya ada badai nih, misalnya hujan, maksa tutup, itu nggak ada refund. Kayak kemarin kan libur kan, tutup, itu nggak ada refund. Oh, hangus. Jadi salah satu bisnis yang emang resikonya tinggi lah ya. Ya kan, jadi orang nggak hanya melihat untungnya aja, wah rame, banyak yang beli. Kalau kita bicara tentang benefit, kalau orang berpikir ini gampang, itu salah banget. Iya. Emang banyak resikonya. Ini kalau ini kita sudah ready dari modal semuanya, sudah ready loss gitu. Iya. Sudah ready, dan jadi kita kesini emang udah ikhlas aja, happy gitu. Happy. Sekalian buka tenda, celebration, bakar-bakar gitu. Pokoknya hari ini untung, nutup besok, hari besok untung ya. Pokoknya orang jualan lah. Iya, orang jualan. Gitu. Kan orang Madura, pedagang hebat. Wah kan itu toko-toko Madura banyak, kelontong Madura. Alhamdulillah gitu kan, mindset orang berubah tentang mindset orang berpikir tentang orang Madura kayak gimana. Iya. Banyak positif, banyak kan sisi negatif orang Madura kan. Oh really? Saya malah tadi mikirnya positif. Iya. Karena pedagang iya. Iya, entrepreneur. Banyak kejadian yang negatif gitu kan, membuat Madura tuh jelek kan. Oh gitu. Carok, besi, maling besi. Iya. Tapi kan selama bulan Ramadan ini alhamdulillah gitu, Madura banyak kuliner, nasi bebeknya enak, satenya enak. Bener. Banyak lagi gitu kan, banyak kuliner di Madura, orangnya santri. Bener, berarti Mas ini kiai dari Madura. Ini selain jualan sate, juga membangun energi positif untuk kampungnya. Iya, kampung Madura ya, alhamdulillah. Nah, jadi dulu ini kita nanya, sebelum jualan sate pernah kerja apa aja di Australia, Bang? Oh, banyak sih. Saat ini saya kerja di konstruksi. Masih kerja juga? Iya, masih kerja. Dan untuk tahun ini doang, untuk bulan ini, bulan Ramadan, saya ngambil off selama sebulan. Oh, gitu. Khusus buat ini. Jadi selain di bulan puasa, Abang jualan juga?
Kerja juga, maaf. Dia kerja juga ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini saya bilang tujuannya emang motivasinya itu untuk sekali lagi untuk apa tuh memperkenalkan, mempopulerkan Indonesian culinary, Indonesian foods. Makanya nih harus. Insya Allah, kita punya luk rendang, sate, gitu kan. Itu kita lebih sebenarnya. Sekarang kan orang dibanding Mata Food kita jauh banget kan. Wow. Tapi slowly insya Allah ya kita bisa jadi bersatu. Wow. Insya Allah. Bang, makasih banyak ya Bang. Sama. Siapa namanya lagi Bang? Saya Ezi. Bang Ezi ya? Iya, Pakas Power. Nih kalau kawan-kawan mau ngikutin Instagramnya, Madura Sate dan tuh logonya tuh. Iya. Oke lah Bang. Ini hari ini kita fokus sama sate Madura nih. Gimana? Ya gimana Bang? Wow deh. Bos 4 porsi bos. Tuh. Wah lampunya jelek banget. Tuh. Kan yang cewek penari Alvira. Apa tuh? Iya, kan datang ke kelasnya Alvira. Iya. Memang bos. Ya. Kualitas itu memang nggak bohong. Ini sate kacangnya ini, bumbu kacangnya itu luar biasa enak. Dan abis itu acarnya juga enak banget. Mana bos? Mantap nggak? Mantap. Bos dapat apa aja? Ada sate kambing. Sate kambing, sate ayam. Apa lagi? Dapat teman baru. Jadi ada sate sapi ada nggak? Daging sapi ada nggak? Sapi nggak? Oh jadi kambing dan ayam aja ya? Wow. Acar sambelnya juga enak tuh. Iya. Tuh lihat tuh. Wow, cabenya enak Om Jos, nendang gitu. Enak tapi pedas ya. Sorry man, you okay? Pedas ya Bang? Tunggu dulu dong. Wah enak. ini dari mana aslinya? Pokoknya Arab tapi ini makanan Arab nih. Palestina, Syria, Oh Libanon gitu. Timur Tengah lah ya. Iya, Timur Tengah tapi Palestina paling terkenal. Enak Om Jos? Manis-manis ya. Coba bos. Manis tapi keju. Coba. Oh keju. Coba bos. Om Jos gimana? Mantap? Ini dingin, ini panas, ini dingin. Oh itu es ya? Dan pistachio. Om Jos tuh suka yang gitu-gitu tuh. Oke lah kita jalan yuk. Ya mereka pulang duluan ya. Hei. Ini orang Indonesia nih, cepat dek. Aduh. Tuh. Nah ini wali kota ini biasanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kemana ikut ini? Hujan. Payungnya mana? Walillahilham. Tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyebrang. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Woi, kayak mana nih hujan? Allahu Akbar. Walillahilham. Allah. Dek.
Tuh siapa tuh? Tuh panitianya tuh. Allahu Akbar. Ya, gila nih hujan bos. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Allah. Orang Indonesia bos. Ini orang Indonesia yang mengelola takbir ini. Nah mereka kumpul di Masjid Iqra Foundation ya, kira-kira 1 kilo dari sini. Nah, mereka setiap tahun melaksanakan ini. Ya, istri saya udah ikut ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahilham. Semangatnya mah hujan-hujan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu anak Kak Lili tuh. Yang cowok. Ini dulu nari sama kita. Oh ya? Ini nari sama kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang organis yang baju-baju hijau ini, mereka ini yang mengatur, karena ini kan juga nggak takbir aja, tapi juga butuh izin, butuh. Nah kalau yang ini security resminya. Tuh kita melewati Madura Sate bos. Wow hujan ya Allah tuh. Allahu Akbar, hujan-hujan. Allahu Akbar. Walillahilham. Seperti ini bos. Inilah ya semangatnya. Allah bos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Depannya itu ada polisi. Mungkin dia juga orang Islam, orang Muslim ya. Dan security. Tuh, polisi ya. Nah, kita lihat berapa panjangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Oke, Mami. Kita naik bis. Bisnya Dari sini. Oke, makasih banyak udah ngikuti perjalanan Pak Mur Australia dari Lakemba, Sydney, Australia. Selamat berlebaran, mohon maaf lahir dan batin. Tuh, lihat tangannya.